Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Jadi sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan program SPSS, kita lihat dulu beberapa teori berikut ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita kenali dulu instrumen. Yang akan diuji validitasnya adalah instrumen. Instrumen biasanya ada yang pakai skala Likert. Jadi pertanyaannya biasa pilihannya ada yang pakai 5 level, apa istilahnya 5 tingkat, ada juga yang 4. Untuk pertanyaan positif nilainya tentunya dari sini 5, 4, 3, 2, 1. Mulai sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk yang 4 level atau 4 tingkat, netralnya dihilangkan. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian dan jenis penelitian yang dilakukan. Yang perlu diperhatikan untuk Likert, pertanyaan positif dan negatifnya, dan skornya masing-masing. Kalau negatif tentunya skornya terbalik dengan yang positif. Kemudian ada juga yang instrumen jawaban siswa. Instrumen berupa soal, kemudian yang akan kita analisis berdasarkan jawaban siswa. Untuk instrumen, untuk soal itu ada 2 jenis, ada soal objektif dan ada uraian. Untuk soal uraian ini mirip nanti cara menguji reliabilitasnya dengan Likert. Kalau soal objektif biasanya menggunakan model yang lain, bisa KR20, KR21, atau yang lainnya teman-teman sekalian. Kalau ini model alpha untuk uraian dan Likert. Kemudian yang berikutnya, validitas dan reliabilitas kita kenali lebih lanjut. Biasanya ini menjadi persyaratan utama. Ini catatan penting teman-teman sekalian. Persyaratan utama sebuah instrumen dikatakan ampuh sebagai alat pengumpul data penelitian. Kalau belum diuji validitasnya dan reliabilitasnya, maka penelitiannya tidak bisa lanjut. Ya, hasil penelitiannya bisa akan rusak. Dan dikatakan valid jika instrumen penelitian itu mampu mengukur apa yang hendak diukur. Dan dikatakan reliable jika memiliki kestabilan atau memiliki konsistensi dalam mengukur sesuatu yang sama dalam berbagai waktu. Jadi bisa digunakan untuk seluruh waktu dan tempat. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Masalah validitas dan reliabilitas ini. Masalah definisinya lebih lanjut, teman-teman sekalian bisa searching atau bisa membuka buku statistika yang ada. Saya mengambil garis-garis besarnya. Jadi pengukuran yang reliable itu tidak selalu valid. Perlu jadi catatan. Tapi pengukuran yang valid umumnya bisa diandalkan atau reliable. Makanya biasanya kalau instrumen itu yang pertama diuji validitasnya. Harus divalidkan dulu semua, kalau sudah yakin 100% valid baru bisa uji reliabilitas. Dan pengujian validitas ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan atau indikator dengan skor total menggunakan korelasi product moment R person. Kita akan gunakan apalagi program SPSS. Teman-teman sekalian juga bisa cari rumusnya di buku statistika kalau mau dihitung secara manual. Baik, cara perhitungan validitas yang pertama teman-teman sekalian, kita tentunya melakukan perhitungan korelasi setiap butir atau item instrumen dengan skor total, ya, dengan skor totalnya atau corrected item total correlation-nya. Jadi kemudian kita akan bandingkan dengan nilai korelasi yang diperoleh dengan tabel R, yang namanya R tabel, dengan tingkat signifikansi alfa dan derajat bebas sebesar N dikurang 2. Saya kasih contoh teman-teman sekalian, ini contoh jawaban dari instrumen. Ini ada 8 pertanyaan, respondennya ada 25, ini nilai N-nya, kemudian ini totalnya. Kemudian contoh R tabel, ini juga saya berikan, ini tabel distribusi nilai R. Ini sudah langsung menggunakan N, teman-teman sekalian. Biasanya di sini DF. Kalau dia menggunakan DF, biasanya dimulai dari angka 1. Karena DF itu didapat dari N dikurang 2. N itu adalah jumlah responden. Makanya di sini mulai dari angka 3. Sama saja yang pakai DF, teman-teman sekalian. Ini bisa didapatkan teman-teman sekalian secara bebas di internet, bisa dicari distribusi nilai R atau di buku statistika yang ada. Oke, kembali tadi ke sini teman-teman sekalian, kalau sudah didapatkan nilai R hitungnya, kemudian kita menggunakan signifikansi alfa biasa untuk penelitian rekomendasinya yang 5%.
Pengambilan keputusannya, jika R hitung ini bisa manual, bisa juga dari output SPSS, itu lebih dari R tabel maka valid. Tapi kalau kurang dari R tabelnya maka dia invalid atau tidak valid. Apa yang akan kita lakukan kalau sudah valid 100%, maka bisa diuji reliabilitasnya. Tapi kalau masih ada soal yang belum valid, maka butir soal atau item soal yang tidak valid itu dikeluarkan dulu dari kelompoknya, dibuang. Dan diuji ulang lagi sampai semuanya valid. Jadi disisakan butir yang valid saja. Kalau semuanya sudah valid, teman-teman sekalian, baru kita lakukan reliabilitas. Kita akan coba bagaimana cara menguji validitasnya. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita harus buka dulu. Ini datanya. Saya perlihatkan, oke, ini data SPSS-nya. Kita buka dulu juga aplikasi SPSS. Saya menggunakan SPSS 26. Ini contoh tabelnya. Ini sementara proses membuka aplikasi SPSS-nya. Ini saya sementara membuka, teman-teman sekalian, SPSS statistiknya. Kita tunggu dulu. Baik, teman-teman sekalian, ini tampilan program SPSS-nya. Seperti biasa ada data view dan ada variable view. Biasanya untuk penginputannya bisa diisi variabelnya di sini, misalkan X1 sampai X berapa sesuai dengan jumlah item soalnya, bisa juga langsung diisi di data view. Kalau saya biasanya, terserah teman-teman sekalian apakah mau mengisi dulu variable view-nya atau data view-nya. Kalau saya lebih mudahnya biasa mengisi langsung data view-nya. Langsung kita copy saja ini. Soal pertama sampai soal ke-8, ada 8 soal saja. Sebagai contoh, 25 responden. Totalnya yang terakhir. Ctrl C, bisa juga klik kanan, baru pilih copy. Setelah itu kita bawa ke SPSS. Ini dia. Di data view, ingat teman-teman sekalian, di sini kita paste, klik kanan, paste. Oke, sudah masuk datanya. Kita lihat variable view-nya. Oke, desimalnya kalau mau dikasih 0, boleh. Kasih 0, seperti ini boleh. 0. Langsung saja ya. Ini tadi boleh juga begini. Oke, ini kan var 1. Var 9 ini adalah X total. Ini X1, item 2, 3. Ini terlalu panjang namanya. Ini kita bisa ubah jadi X1, X2, sampai X8. Kalau cara cepatnya, klik Ctrl F saja. Ctrl F, kemudian pilih replace. Yang kita mau ganti itu tulisan var-nya. var-nya, kemudian kita hitung angka nolnya berapa. Ada 4, teman-teman sekalian. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Kita mau ganti dengan X. Kemudian pilih langsung replace all. Oke, sudah terganti. Ini bisa di close. Kemudian X9-nya ini bisa kita ganti jadi X total. X top bisa langsung. Oke, selesai teman-teman sekalian. Ini juga sebenarnya bisa diganti pakai skal. Boleh. Boleh juga enggak. Oke, terserah kita teman-teman sekalian. Kalau saya ganti. Kemudian kita ke data view. Yang pertama kita akan melakukan dulu uji validasi. Seperti langkah-langkahnya tadi, untuk validitas kita mau ambil nilai korelasinya. Gimana caranya? Kita ke sini. Kita analyze, ini analisisnya, kemudian pilih correlate yang bivariate. Oke, ini ada variabelnya yang kita mau ambil personnya, nilai personnya tadi. Ctrl A, teman-teman sekalian, ini di kolom ini Ctrl A. Kita pilih semua, kita pindahkan ke sini. Jadi sampai X totalnya. Kemudian pilih option. Kita cek kalau kita mau ambil mean-nya sama standar deviation-nya boleh. Cross product-nya boleh. Tapi saya enggak, continue saja. Pilih oke. Oke, maka hasilnya sudah ada teman-teman sekalian. Ini hasilnya teman-teman sekalian. Uji korelasinya, jadi nilai person korelasinya ini. Bagian ini, kita ambil yang X totalnya. Ini 0,722. Jadi nanti kita kalau sudah lebih dari R tabelnya valid. Tapi biasanya kalau SPSS teman-teman sekalian, yang ada tanda bintangnya di atas yang kecil ini artinya itu sudah valid. Kalau 2 bintang berarti validitasnya agak tinggi. Yang 1 bintang itu biasanya agak kurang ini nilainya. Itu teman-teman sekalian.
Ini hasil korelasinya. Ini tabelnya kecil. Biasanya kalau pertanyaannya sampai 20 memanjang sampai ke sana teman-teman sekalian. Cara pindahkan tabel ini boleh langsung di print out, Ctrl P. Caranya kok bisa Ctrl P begini. Kemudian pilih PDF, Microsoft Print to PDF, kalau kita mau simpan PDF. Kemudian oke. Tapi ini saya klik kanan saja, copy. Kemudian kita buka Microsoft Word, kita paste di sini. Akan pindah ke Microsoft Word, teman-teman sekalian. Ini tampilannya. Ini adalah persen korelasinya. Ini yang akan kita lihat. Akan kita bandingkan dengan Airtable. Tapi biasanya yang valid itu sudah ada, teman-teman sekalian, di bagian terakhirnya. Di bagian terakhirnya itu, teman-teman sekalian, sudah ada tanda bintang. Ya, ada tanda bintang. Ini bintang 2 artinya valid. Ini valid. Ini yang ada bintangnya semua. Ini bintang 1, validasinya agak kurang ini. Nah, sekarang kita lihat persyaratan validasinya. Kita buka dulu. Kalau kita mau buktikan, teman-teman sekalian, ini. Misalkan ini. Tadi N-nya 25. 25 ya. Berarti 0,396. Airtable-nya harus lebih tinggi dari 0,396. Kita kembali tadi ke Word-nya. Oke, kita tulis Airtable. Airtable-nya sama dengan 0,396. Ini nilai Airtable-nya. Untuk N sama dengan 25. Berarti DF-nya sama dengan N dikurang 2 sama dengan 25 dikurang 2 itu sama dengan 23. Ini nilainya rata-rata teman-teman sekalian kita lihat valida. Untuk soal nomor 1 valid 0,722 lebih tinggi. Ini sudah ada tanda bintangnya sebenarnya. Kita bisa nomor 2 juga valid. Lebih tinggi. Kemudian soal nomor 3 valid. Ini juga nomor 4 valid. Ini valid. Ini valid semua teman-teman sekalian. Oke. Ternyata sudah valid karena sudah dihilangkan data invalidnya. Oke. Berarti ke-8 item soalnya valid ya. Valid teman-teman sekalian. Sesuai nilai persen korelasinya. Ini N-nya 25. Oke, setelah itu teman-teman sekalian, kalau misalkan ada data yang invalid ya, maka yang harus kita lakukan adalah kembali tadi ke SPSS-nya. Misalkan soal yang kelima invalid, maka ini kita clear dulu. Ini diklik kanan, kemudian clear, dihilangkan. Kemudian kita analisis ulang. Dianalisis ulang sampai tidak ada data yang invalid. Kita hilangkan semua data invalidnya. Baik teman-teman sekalian, untuk validitasnya sudah selesai sampai sini. Sudah valid seluruhnya. Kemudian yang akan kita lakukan berikutnya adalah menguji reliabilitasnya. Apa syarat reliabilitasnya? Karena sudah valid 100%, maka kita bisa lanjut ke uji reliabilitas. Jadi untuk uji reliabilitas, kita lihat di sini kategori koefisien reliabilitasnya nilainya berapa. Jadi untuk R tabelnya, R11-nya itu harus di atas 0,6. Jadi untuk penelitian itu yang diambil adalah reliabilitas tinggi. Oke, supaya lebih jelas saya kasih background hitam. Jadi antara 0,4 sampai 0,6 itu masih sedang. Ini belum bisa diambil untuk penelitian. Biasanya yang digunakan adalah untuk reliabilitas tinggi. Jadi harus 0,6 ke atas. Jadi bagaimana cara mengujinya di SPSS teman-teman sekalian? Kita masuk kembali. Untuk uji reliabilitas kita ke analyze, kemudian pilih scale, ini skala, kemudian pilih reliability analysis. Kemudian teman-teman sekalian kita masukkan. Jadi X totalnya kita keluarkan ya. Kita tidak masukkan X total, hanya X1 saja sampai X8. Jadi itemnya saja, totalnya enggak. Untuk uji reliabilitas, kemudian kita buka statistiknya. Yang kita mau ambil skala, if item deleted, boleh juga diklik semuanya ini. Kemudian setelah itu continue.
Untuk modelnya kita pilih alfa. Ingat modelnya teman-teman sekalian, karena kalau yang paralel ini tergantung instrumennya. Untuk model tergantung instrumen yang kita gunakan. Karena instrumen yang saya gunakan itu Likert, nilainya bukan 01, bukan objektif, maka kita pilih model alfa. Klik OK. Kemudian maka kita akan lihat hasilnya teman-teman sekalian ini. Ini hasilnya. Oke, akan muncul hasilnya seperti ini. Ini item total statistiknya, kemudian uji reliabilitasnya ini. Kita ambil, ini kita pilih, klik kanan, copy. Nilai Cronbach alfanya, kita pindahkan ke Word. Oke. Ini bisa kita paste di sini untuk uji reliabilitas. Oke, reliability statistiknya sudah ada. Berarti nilai Cronbach alfanya 0,860 itu lebih dari 0,6. Tadi standarnya berapa teman-teman sekalian ini? Jadi dia masuk, kalau 0,6, yang tadi hasilnya Cronbach alfanya ini teman-teman sekalian, itu 0,86, berarti dia reliabilitasnya sangat tinggi. Baik, itu teman-teman sekalian cara menguji validitas dan reliabilitas. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Silahkan komen tutorial apa yang akan kita buat lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.